kawan-kawan, untuk belajar Arduino akan kita bagi yang pertama tuh beberapa part. Jadi enjoy aja ya, karena kalau langsung lama bosen, jadi bikin 5 menit. Oke, sip, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas penggunaan Arduino Uno khususnya dalam hubungannya dengan display. Display itu dalam prakteknya akan bisa ditemui display berupa 7 segmen atau 7 segmen LED maupun berbentuk LCD seperti ini. Ini adalah LCD atau singkatan dari Liquid Crystal Display. Nah, LCD yang sangat populer di kalangan Arduino itu adalah LCD yang seperti ini. Dia ditandai dengan tulisan LCD 16x2. Artinya apa 16x2? 16x2 itu artinya dia nanti bisa membentuk huruf atau angka yang kita sebut karakter. Jadi huruf atau angka kita sebut karakter, itu akan bisa mendisplay sebanyak dalam satu layar itu 16 kolom dan 2 baris. Jadi ada tulisan di atas 1 baris, ada tulisan di bawah 2 baris, dan masing-masing ada 16 kolom. Sehingga 16 kali 2 dia bisa menampilkan sebanyak 32 huruf atau angka atau 32 huruf karakter. Lalu kan bisa dibikin berjalan, ya bisa juga. Kalau dibikin berjalan tentu jumlahnya lebih banyak lagi, jadi hurufnya berjalan gitu. Tapi kalau huruf atau angka diam atau karakter diam, maka dia hanya bisa menampilkan sebanyak 16 kolom dan 2 baris atau totalnya 32 karakter. Bentuknya seperti ini. Ini adalah LCD-nya, ini adalah terminalnya. Ya, nanti kita bahas ini terminalnya apa saja. Kemudian kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ada 2 IC ini yang berbentuk chip yang ditanam ini, sehingga tidak bisa kita lihat lagi dia berbentuk IC, tapi berbentuk chip yang sudah dimatikan seperti ini. Nah, kemudian ada beberapa komponen resistor dan ada sedikit kapasitor. Secara tersembunyi di sini sebenarnya ada sebuah LED. Ini dia 2 kaki. LED ini kalau diberi tegangan dia akan menyala. Tujuannya adalah sebagai bagian belakangnya dari LCD ini. Jadi LCD ini supaya terlihat jelas dia menggunakan lampu berupa lampu LED yang diletakkan di belakang dari LCD. Karena itu lampu itu disebut dengan lampu belakang atau backlight. Jadi ada nih 2 kaki, nanti terhubung dengan kaki yang ini. Baik, itu pengenalan dari LCD-nya. Sekarang kalau kita lihat kakinya cukup banyak ini. Yang pertama adalah yang paling ujung, di gambar juga ada dari datanya. Yang paling ujung adalah VSS. VSS ini sama dengan ground atau 0 voltnya. Kemudian yang kedua VCC, ini tegangan sumbernya, disebut juga VDD, disebut juga plus 5 volt. Memang LCD ini bekerja dengan tegangan 5 volt. Ya, jadi apapun komponen elektronika biasanya kita akan sebut dulu tegangan sumbernya. Nah, jadi dia diberi tegangan sumber nanti pada pin kedua dari atas ini. Kalau ini kita anggap bagian atas, ini bagian bawah, maka pin keduanya ini adalah plus 5 volt. Pin pertamanya justru adalah groundnya atau disebut VSS. Nah,
di sini atau 0 volt. Kemudian dua pin yang paling ujung sudah kita bahas untuk tegangan sumber. Kita bahas ujung yang lain. Jadi nanti pelan-pelan ke tengah ya. Yang ujung yang paling bawah ini ada dua kaki. Ini merupakan LED plus dan LED min. Ini yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu backlight. Ini buat LED yang di sini kita perlu kasih tegangan, ya, tetapi karena dia sebuah LED sebaiknya diserikan dengan sebuah resistor jika akan diberikan juga ketegangan 5 volt. Kenapa kok tidak dihubungkan langsung aja kemari atau disertakan resistor nyambung ke plus minus 5 volt? Nah, ini juga saya kurang mengerti kenapa demikian, tapi mungkin bisa jadi supaya kita diberi keleluasaan untuk mengatur kecerahan dari backlight tersebut. Jadi kita bisa menghubungkan 5 volt lewat sebuah resistor dengan nilai resistor yang kita variasi. Jadi kalau kita hubungkan tegangan di sini, nanti backlightnya atau lampu belakangnya nyala. Kemudian kita bahas dari pin datanya. Pin datanya adalah kalau dari bawah berarti yang ketiga ini adalah pin data D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 dan D0. Jadi menghitungnya dari D0. Jadi D0 sampai D7 berarti ada 8. Ada 8 pin yang gunanya menyalurkan data ke dalam LCD ini. Dalam LCD ada memorinya, di dalam ada IC prosesornya juga yang tadi ini, yang berbentuk seperti ini. Jadi data dikirim lewat pin D0 sampai D7. Berarti ada 8 pin, atau disebut dalam teknik digital disebut dengan data 8 bit. Bisa juga tidak 8 kita gunakan, hanya 4 bit untuk menampilkan sekedar angka atau huruf. Kalau karakter lain bisa menggunakan 8 pin. Tapi kalau hanya untuk huruf dan angka cukup D0 sampai D4 saja, D3 sudah bisa dimanfaatkan. Artinya dari 8 hanya kita manfaatkan 4 pin, bisa seperti itu. Kemudian di sini ada kaki enable. Enable ini artinya bisa. Jadi dia bisa diberikan tegangan 5 volt atau 0 volt yang nanti fungsinya mengenable atau yang membuat dia berfungsi, atau disable membuat dia tidak berfungsi. Kemudian data yang dikirim ke pin-pin ini akan bisa ditulis ke dalam memori di dalam LCD ini kalau kita mengaktifkan pin read write. Jadi di sini menulis atau membaca, atau sebaliknya data dari dalam dibaca untuk keluar. Jadi dalamnya ada memorinya memang. Kemudian ada register select, pemilih register. Apa ini? Ini membutuhkan pendalaman bahasan yang lebih dalam lagi. Nah, kita di sini bisa mempelajari keelektronikaan atau cukup elektronikanya sepintas, kita lebih memperdalam ke pemrograman. Memang pada peralatan Arduino dan sensornya dan outputnya itu kita diberi pilihan apakah kita titik beratnya ke elektronikaan atau ke programmernya. Nah, kalau ke elektronikaan memang membutuhkan pengetahuan elektronika dasar, teknik digital, dan beberapa ilmu lainnya. Tapi kalau kita hanya tinggal pakai, maka kita lebih cenderung ke pemprogrammingnya. Jadi apa ini enable? Enable garis miring disable, bisa atau tidak bisa. Read write, apa itu register select? Nah, itu nanti bisa dipelajari secara keelektronikaan, atau nggak usahlah dipelajari, kita cukup programmingnya saja bisa. Kemudian yang berikutnya adalah di sini VEE. VEE ini adalah kontrol untuk kecerahan, ya, kontras. Jadi ketajaman antara tulisan dengan backlight yang di bawah. Jadi bisa kita kasih tegangan yang variatif supaya dia bisa diatur
kecerahannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mempelajari Arduino titik beratnya bisa pada programming, bisa juga pada keelektronikaannya, atau mau belajar dua-duanya bisa juga. Nah, selanjutnya adalah bahwa supaya dia fungsi-fungsi yang ada pada LCD 16x2 ini bisa kita gunakan, maka kita akan menghubungkan LCD 16x2 ini dengan Arduino. Jadi kita akan menghubungkan dia dengan Arduino. Jika kondisinya seperti ini, maka dibutuhkan banyak kabel. Kabel untuk menyalakan LED, kabel untuk datanya. Ini datanya D0 sampai D7, berarti ada 8 kabel. Banyak sekali ya. Ada kabel yang berseliweran antara LCD 16x2 dengan Arduino-nya. Ini saja sudah memakan 8 kabel. Pakai 4 kabel aja ya masih banyak juga, itu 4 kabel. Belum lagi pin enable-nya, pin read write, pin register select, pin kontras ya, dan tentu tegangan sumber VCC dan VSS yang 5 volt tadi. Nah, ini tentu akan banyak memakan kabel ya. Kalau kita pakai semua, berapa kabel dia? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 8, 14. Tambah 2, 16. Akan butuh 16 kabel menghubungkan dari LCD ke Arduino. Sangat banyak. Nah, para pengembang Arduino itu memikirkan cara lain. Tapi teknologi ini digunakan juga, sudah lama digunakan. Cuma di Arduino juga dikembangkan untuk menggunakan teknologi yang sudah ada. Apa itu teknologinya? Teknologinya yang disebut dengan I2C.